Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Piki Pemantau, mahasiswa program studi Sistem Informasi di Universitas Terbuka UPBJJ Manado. Perkenalan singkat, saya adalah mahasiswa jalur rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Saat ini bekerja di Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya, tugas praktikum 1 pada mata kuliah basis data dengan tugas membuat Entity Relationship Diagram atau ERD menggunakan aplikasi YED Graph Editor. Dari contoh kasus berikut. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, pertama-tama, kita dapat mengidentifikasi dari contoh kasus tersebut, terdapat tiga entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Melalui palette entity relationship, kita buat tiga entity tersebut dengan cara drag and drop, lalu rename masing-masing entity sesuai hasil identifikasi pada kasus, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan entity dosen. Langkah kedua, menentukan atribut-atribut dari setiap entity. Karena pada contoh kasus tidak menjelaskan atribut apa saja yang digunakan, di sini saya akan menentukan atribut sendiri yang digunakan. Pada entity mahasiswa, saya akan menggunakan atribut nomor induk mahasiswa atau NIM dan atribut nama mahasiswa. Untuk entity mata kuliah, saya akan gunakan atribut kode mata kuliah dengan menuliskan kode MK, dan atribut nama mata kuliah dengan menuliskan nama MK. Selanjutnya, untuk entity dosen, saya menggunakan atribut kode dosen dan atribut nama dosen. Setelah itu, hubungkan setiap atribut-atribut tersebut ke masing-masing entity menggunakan simbol unspecified. Di sini, saya akan menggunakan atribut NIM sebagai field kunci atau field key pada entity mahasiswa, atribut kode MK sebagai field kunci pada entity mata kuliah, dan atribut kode dosen sebagai field kunci pada entity dosen. Untuk mempermudah, ketiga field kunci tersebut, font stylenya akan saya buat bold dan underline pada label properties. Pada langkah ketiga, yaitu melakukan identifikasi relasi antar entity. Untuk mempermudah, saya akan menggunakan matriks relasi seperti pada gambar berikut. Dari matriks relasi dapat kita ketahui relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah, yaitu mahasiswa melakukan registrasi atau meregistrasi mata kuliah. Relasi dosen dengan mata kuliah, yaitu dosen mengajar mata kuliah. Langkah keempat, menambahkan relasi berdasarkan hasil identifikasi dari langkah sebelumnya dengan cara drag and drop simbol relationship pada palette entity relationship, lalu memberi nama sesuai matriks relasi, yaitu meregistrasi dan mengajar. Lalu selanjutnya, menambahkan derajat kardinalitas sesuai contoh kasus, yaitu karena satu mahasiswa dapat meregistrasi banyak mata kuliah dan minimal satu mata kuliah, maka di sini saya menggunakan simbol 1 ke N. Lalu banyak mata kuliah dapat diregistrasi banyak mahasiswa, sehingga di sini saya menggunakan simbol N. Satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah, maka di sini saya menggunakan simbol 1 ke N. Lalu satu mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen, maka di sini saya menggunakan simbol 1 ke 1. Langkah kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi. Karena terdapat relasi yang banyak, kebanyak, atau M ke N, yaitu antara mahasiswa dengan mata kuliah, sehingga relasi tersebut diubah menjadi sebuah entity. Di sini saya memberi nama entity baru tersebut registrasi MK. Atributnya diambil dari field key atau primary key dari kedua entity yang terhubung, yaitu atribut NIM
yang merupakan field key dari entiti mahasiswa, dan atribut kode MK yang merupakan field key dari entiti mata kuliah. Selanjutnya, kita hubungkan kedua atribut tersebut ke entiti registrasi MK menggunakan simbol unspecified. Selanjutnya, kita buat kembali relasi baru yang menghubungkan entiti mahasiswa dengan entiti registrasi MK, yaitu relasi meregistrasi, lalu menambahkan derajat kardinalitas. Satu mahasiswa dapat meregistrasi banyak mata kuliah sehingga derajat kardinalitas pada entiti mahasiswa menggunakan simbol 1, sedangkan entiti registrasi MK menggunakan simbol N. Selanjutnya, menambahkan relasi baru antara entiti registrasi MK dengan entiti mata kuliah, yaitu relasi diregistrasi. Lalu menambahkan derajat kardinalitas. Satu mata kuliah bisa terdapat di banyak registrasi MK, sehingga derajat kardinalitas pada entiti registrasi MK menggunakan simbol N, sedangkan entiti mata kuliah menggunakan simbol 1. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan pada tugas praktikum 1 mata kuliah basis data dengan tugas membuat Entity Relationship Diagram atau ERD menggunakan aplikasi YED Graph Editor. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.